Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Lillahi Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait rukun sholat. Jadi rukun sholat ada berapa yang banyak ditanyakan. Ada yang menjawab bahwa rukun sholat ada 17, rukun sholat ada 13, rukun sholat ada 18, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebut rukun sholat yang benar ada berapa dan apa saja rukun-rukun dalam sholat tersebut. Jadi seperti apa ulasannya? Tonton videonya sampai selesai. Jadi teman-teman, pada dasarnya rukun sholat yang benar itu ada 13. 13 itu dari beberapa referensi yang terpercaya, diantaranya panduan sholat yang sangat familiar, yang berwarna ungu, itu juga sumbernya dari kitab. Jadi yang benar adalah 13, kalau 17 dari lagu itu bisa jadi menggabungkan dengan syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya hanya ada 5, kemudian rukunnya ada 13. Jadi 5 tambah 13 adalah 18. Jadi yang benar rukun sholat itu ada 13. Nah, apa saja rukun-rukun sholat tersebut? Nah, rukun sholat yang pertama adalah niat. Jadi niat itu setiap sholat itu berbeda niatnya. Buat teman-teman yang baru belajar bisa dengan sambil melihat atau menggunakan bahasa Indonesia juga bisa, atau membaca latinnya. Untuk sholat subuh, jadi niatnya adalah usolli fardas subahi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi tergantung makmuman atau imaman, apakah teman-teman bertindak sebagai makmum atau imam, ataukah tanpa tambahan penjelasan itu kalau teman-teman sholat sendiri. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bisa dengan cara mengangkat tangan kemudian sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Jadi itu adalah dua versi pada saat teman-teman takbiratul ihram. Yang ketiga adalah rukun dari sholat itu adalah berdiri tegak bagi yang mampu melaksanakannya. Jadi bagi yang sehat berdiri tegak, kemudian bagi yang sakit mungkin bisa berbaring, atau mungkin bagi yang memang tidak bisa lagi apa-apa karena sakit parah, hanya bisa dengan isyarat juga bisa dilakukan seperti itu. Rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah rukun dalam sholat. Bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya batal dan harus diulang kembali. Jadi bagi seorang mu'alaf yang baru belajar Islam atau yang baru tingkat SD dan sebagainya, perlu menghafal ini dulu surah Al-Fatihah, baru kemudian mulai belajar sholat, gerakan, dan bacaan lainnya. Rukun yang kelima adalah ruku dengan tumakninah. Jadi ruku ini adalah yaitu posisi kita menunduk dengan badan lurus dan tangan berada di lutut. Nah, ini perlu dilakukan dengan tumakninah. Artinya teman-teman membaca bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali dengan tenang tanpa terburu-buru. Jadi tumakninah itu dilakukan dengan waktu yang cukup dengan jumlah bacaannya. Lalu kemudian rukun yang keenam adalah i'tidal. Jadi di sini teman-teman setelah ruku berdiri tegak, tidak terburu-buru, jadi dengan tenang. Setelah semua posisi tulang di badannya kembali seperti semula, baru kemudian teman-teman melakukan sujud. Nah, rukun selanjutnya yang ketujuh adalah sujud dengan tumakninah. Jadi sujud ini adalah dimana teman-teman setelah i'tidal berdiri tegak, teman-teman sujud ke lantai dengan 7 anggota badan dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lakukan dengan tenang, jadi jangan terburu-buru, itu artinya tumakninah. Lalu rukun yang ke-8 adalah duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Jadi setelah teman-teman
sujud yang pertama, lalu bangun dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, dengan membaca bacaan sholat yang nantinya akan kita ajarkan secara lengkap di video yang berbeda. Lalu rukun yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Jadi kalau tasyahud pertama itu biasanya dilakukan di rakaat kedua, lalu duduk tasyahud akhir itu dilakukan di rakaat ketiga atau keempat. Jadi kalau sholat maghrib berarti di rakaat ketiga, sholat duhur, asar, dan isya berarti dilakukan di rakaat keempat. Lakukan juga dengan tumakninah, dengan membaca bacaannya secara sempurna, baru kemudian melakukan rukun yang selanjutnya. Jadi rukun yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir ini dibaca hampir sama dengan tasyahud awal, tapi kemudian ditambahkan dengan sholawat Ibrahimiyah setelahnya. Jadi bacaan lengkapnya kita jelaskan pada panduan sholat lengkap yang akan kita buat nantinya. Kemudian rukun yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa pada tasyahud akhir, setelah membaca sama halnya dengan tasyahud awal, lalu kemudian membaca sholawat di tasyahud akhir tersebut. Ini juga adalah rukun dalam sholat. Dan yang selanjutnya adalah rukun yang ke-12. Rukun yang ke-12 ini adalah membaca salam yang pertama. Jadi salam yang pertama adalah pada saat kita menengok ke kanan, kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi itu adalah rukun, sedangkan yang ke kiri adalah disebut sebagai sunnahnya saja. Jadi itulah sebabnya ada orang yang salam hanya ke kanan saja, tidak ke kiri. Dan yang terakhir adalah rukun dari sholat adalah tertib. Jadi tertib ini adalah dimasukkan dalam rukun sholat, artinya urutan-urutan rukun yang disebutkan tadi harus dijalankan dengan berurut atau tertib. Nah, itulah 13 rukun sholat yang sudah kita jelaskan buat teman-teman semua. Jadi rukun sholat ada 13. Sedangkan jumlah 18 itu adalah tambahan dari syarat sah sholat. Syarat sah sholat sendiri hanya ada 5. Yaitu beragama Islam, balik artinya sudah bisa dikenakan tanggung jawab, kemudian berakal atau tidak gila, kemudian suci dari haid dan nifas sebagai seorang perempuan, dan yang terakhir adalah telah mendengar ajakan dakwah Islam. Artinya dia sudah mendapat ajakan untuk dakwah Islam sehingga dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Itulah 5 syarat sah sholat dan 13 rukun sholat dalam Islam. Jadi buat teman-teman yang bertanya, itu sudah kita jawab. Silahkan dipelajari kembali. Bagi yang senang dengan video yang kita sampaikan pada hari ini, silahkan teman-teman share ke berbagai sosial media. Mau dijadikan sebagai panduan dalam kegiatan belajar mengajar, silahkan. Dan bagi yang punya pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.